Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafana bihi wa bi ulumihi wa asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala silatihi summa salamullahi ma'salatihi ala nabiyyin ja'a bitauhidi wa qad khala ad-dinu 'anit tauhidi. Bismillahi awiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah, sifati Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalam dunya lan akhirat, Ar-Rahimi tur zat kang maha welas asih ing dalam dunya blaka utawa akhirat blaka. Alhamdu utawi sakabehane puji iku lillahi tetep kagungane Allah, ala silatihi ing atase peparinge Gusti Allah. Summa salamullahi nuli utawi salame Allah ma'a sholatihi sertane rahmat ta'zimi Allah iku ala nabiyyin muga tetep ing atase Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaa kang rawuh sapa nabi bitauhidi kelawan nggawa tauhid. Waqad khalalan teman-teman sepi, riwayat lain redaksinya waqad aro lan teman-teman sepi apa ad-dinu agama ani tauhidi saking tauhid. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahi sholatihi summa salamullahi ma'salatihi. Segala puji bagi Allah atas segala anugerahnya, rahmat dan kesejahteraan atau salamnya Allah, salam dan rahmatnya Allah, rahmat ta'zimnya Allah semoga tercurahkan ala nabiyyin ja'a bitauhidi, semoga tercurahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad yang datang dengan membawa tauhid. Wa qad khala ad-dinu 'ani tauhidi, padahal pada waktu itu atau bahkan sebelumnya agama sepi dari tauhid. Kiai Nadim atau pengarang Nadhum yaitu Syekh Ibrahim Al-Laqani membuka kitabnya dengan bacaan bismillah dan juga hamdalah. Beliau tafa'ulan atau tabarukan atau mencontoh dalam Al-Quran dan mengamalkan hadis seperti yang didhawuhkan oleh beliau Imam Nawawi dalam kitab Kasyifatus Syajja bab awal. Kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaru. Artinya setiap perkara atau pekerjaan yang mengandung nilai positif atau yang baik, jika tidak diawali dengan bismillah maka tidak barokah atau nuksonil barokah, kurang barokahnya. Dalam riwayat lain menyebutkan tidak fahuwa abtaru, tapi fahuwa ajdamu atau fahuwa aqta'u, yang intinya tetap sama, kurang barokahnya. Jadi kesimpulannya, setiap perkara walaupun tampaknya sempurna, perkara baik walaupun tampaknya sempurna, pada dasarnya dia itu enggak ada barokahnya atau minimal barokahnya kurang. Tidak diawali dengan bismillah atau dalam riwayat lain tidak didahului dengan alhamdulillah. Kemudian mengenai alhamdulillah, pada bait atau syiiran nadhum di atas disebutkan alhamdulillahi ala silatihi. Alhamdulillah adalah suatu kalimat pujian. Dalam hal ini pujian kepada Allah. Pujian atau alhamd niku kalau dalam pembahasannya harus memiliki 5 rukun atau arkanul hamdi. Arkanul hamdi itu diantaranya adalah hamid. Hamid itu pemuji, orang yang memuji. Yang kedua adalah mahmud. Mahmud itu yang dipuji. Ada juga mahmud bih yang ketiga, isi daripada pujian.
Dan yang keempat adalah mahmud alaih, latar belakang atau yang menyebabkan lahirnya sebuah pujian. Dan yang terakhir, yang kelima adalah sihot. Sihot itu kalimat yang diungkapkan sebagai bentuk pujian. Kemudian contoh daripada pujian atau alhamdulillah dalam kehidupan kita keseharian, misalkan saja ada orang namanya Ahmad memberikan sejumlah hadiah kepada Umar. Lalu karena diberi hadiah, Umar berkata kepada Ahmad, engkau orang yang dermawan. Maka Umar itu dikatakan sebagai Hamid, Ahmad yang memberikan itu sebagai Mahmud, dan inti dari lafaz pujian yakni kedermawanan itu sebagai Mahmud B. Sedangkan perbuatan memberi sejumlah hadiah oleh Ahmad kepada Umar itu sebagai Mahmud alaih. Dan yang terakhir, ucapan Umar yang mengatakan Ahmad engkau sebagai orang yang dermawan itu sebagai bentuk sihot. Berikutnya pada bait satar yang kedua itu mengatakan summa salamullahi ma'a sholatihi atau ma' sholatihi. Yang pertama adalah makna salamullah. Salamullah adalah penghormatan Allah Subhanahu wa taala yang pantas, penghormatan yang pantas dengan kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan yang pantas untuk beliau itu sebagaimana diterangkan oleh Imam Sanusi yang mengatakan yaitu bahwasanya Allah itu mendengarkan atau memperdengarkan kepada beliau kalamnya Allah yang qadim, yang menunjukkan ketinggian makom yang agung. Kemudian berikutnya ada lafadz ma'a sholatihi atau ma' sholatihi. Mengenai makna sholawat sendiri itu ada dua. Yang pertama adalah rahmat yang disertai pengagungan. Maksudnya ada dua pendapat. Yang pertama rahmat, makna sholawat adalah rahmat yang disertai pengagungan. Dan yang kedua, sholawat itu adalah semata-mata rahmat, baik disertai pengagungan ataupun tidak. Sedangkan sholawat menurut mayoritas atau umumnya ulama mengatakan bahwasanya sholawat itu kalau datangnya dari Allah itu dimaknai rahmat, kalau datangnya dari malaikat itu dimaknai sebagai istighfar atau memintakan ampun, sedangkan kalau dari selainnya atau selain Allah dan malaikat itu dimaknai sebagai doa. Dan sholawat itu apakah bisa memberikan manfaat kepada Kanjeng Nabi? Tentu saja jawabannya adalah bisa, atau bisa menambah makom yang tinggi kepada Nabi. Akan tetapi sekalipun demikian, kita sebaiknya tidak diperkenankan untuk mengatakan yang demikian, yaitu mengatakan sholawat itu bisa memberikan manfaat kepada Nabi. Kecuali perkataan yang demikian kita lakukan pada waktu atau kita katakan pada waktu taklim ta'alum atau tempat pengajian. Berikutnya adalah pada bait yang kedua. Satar yang pertama dikatakan ala nabiyyin ja'a bitauhidi. Di sini maksudnya adalah tauhid. Tauhid. Kiai Nadim atau yang penyusun Nadhom Jauhari Tauhid itu menyampaikan kata bitauhidi. Ini dalam bahasa balaghah itu dinamakan bade', yaitu bade' bara'atul istihlal, yaitu maknanya suatu langkah atau suatu pembahasan atau tindakan, suatu langkah pembicara di awal pembicaraannya dengan mengutarakan sesuatu yang mengarah kepada maksud. Ringkasnya awalan atau muqaddimah yang menggambarkan isi daripada bahasan.